Bulia Butako, kita ada kemasan dengan kemasan seperti ini. Para pengusaha itu atau wira swasta itu orang yang punya visi besar. Saya beli parfum dari dia, kemudian saya coba tawarin di sekolah. Alhamdulillah. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة Alhamdulillah usaha ini sudah saya geluti sejak tahun 1992 dan nama tokonya adalah Toko Keripik Sawangan nomor 1. Ya, saya ambil Sawangan itu dari nama daerah di sini. Nama daerah di sini itu namanya itu Sawangan nomor 1 ya, karena mungkin terinspirasi ya untuk kepingin menjadi yang terbaik, itu saja. Dan Sawangan juga bisa ini apa, berarti pandangan gitu. Jadi harapan saya itu pembeli itu pandangan pertamanya itu ke Toko Keripik Sawangan nomor 1. Itu harapan saya sebagai penjual tentunya. Alhamdulillah usaha ini makin berkembang, dan walaupun banyak kompetitornya makin berkembang dan semakin banyak pembeli yang masuk ke toko kami. Walaupun tadinya kami harus bersaing dengan non-muslim, dengan ini. Sebetulnya saya itu bukan yang pertama. Bukan yang pertama muncul di Keripik Sawangan sini. Tapi dulu mbah saya itu juga pernah memproduksi tempe, tapi kemudian bapak saya itu mempunyai usaha toko sepatu. Toko sepatu maju. Ini sepatu yang saya pakai ini salah satu dari anak buah bapak saya yang memproduksi sepatu ini. Jadi sepatu kulit. Nah, waktu itu saya diminta untuk melanjutkan perusahaan beliau, tapi saya melihat kelihatannya lebih prospektif berjualan makanan. Di samping itu saya memang mempunyai keinginan itu untuk menyelenggarakan makanan halalan thayyibah. Kalau sepatu kan kita bisa membeli ke non muslim dan sebagainya. Tetapi kalau makanan saya berpikir umat Islam itu sebaiknya itu membeli makanan itu di orangnya sendiri gitu, supaya lebih mantap kehalalannya tentunya. Karena ada beberapa produk makanan itu yang biasa dicampur dengan bahan-bahan lain ya, seperti dengan shortening atau minyak babi dan sebagainya. Seperti ini saya membuat Mino Black Forest ini hanya ada di toko saya. Mungkin ada pengrajin lain membuat nopia itu yang dari Banyumas itu dibikin dengan terigu itu. Nah, yang saya dengar itu ada isunya itu yang enak itu dicampur lemak babi, makanya saya terinspirasi untuk membuat sendiri. Terus keripik juga seperti itu. Keripik saya bikin sendiri dan insya Allah kehalalannya itu akan lebih terjaga. Begitu juga dengan getuk goreng. Getuk goreng ini salah satu produk andalan kami. Ini walaupun sebetulnya getuk goreng itu bukan makanan khas Purwokerto ya, makanan khas Sokaraja, tetapi saya memang memanggil tukang dari Sokaraja, saya produksi di rumah saya di Penatusan. Ini ada getuk goreng rasa pandan. Jadi saya itu memproduksi tidak hanya rasa gula Jawa saja, rasa natural. Ini yang rasa gula Jawa. Yang mungkin kalau di Sokaraja itu sudah bukan hal yang asing ya. Di sini saya menciptakan ada rasa pandan, rasa durian, rasa coklat, rasa stroberi, rasa nangka, rasa susu, rasa anggur juga pernah. Itu tergantung kelihatannya masyarakat seneng yang mana gitu.
Nah, yang lebih laris yang mana itu kami produksi gitu. Karena getuk itu nggak tahan lama, hanya tahan 1 minggu. Itu salah satu dari produk-produk dari Sawangan 1 yang saya perkenalkan di sini. Ini juga ada tempe paket, ini ada tepung bumbu mendoan, ini produksi dari kami sendiri. Tepung bumbu mendoan ini dari tepung beras dan tepung terigu, juga dicampur sedikit tepung aci. Sebetulnya dulu waktu masih ada suami itu kami pernah buka cabang di Bandung, pernah juga buka cabang di Sokaraja, dan pernah juga buka cabang di Bumiayu, di 3 tempat. Hanya saja setelah suami meninggal saya merasa sebaiknya saya fokus saja. Sebaiknya saya fokus mengelola di satu tempat usaha saya ini, dan ya alhamdulillah ini udah kami perluas sedikit-sedikit, dan kami juga menambah produksi saja. Seperti getuk goreng tadinya kan kami ngambil dari Sokaraja, nah ini sekarang enggak, sekarang kami produksi sendiri di rumah. Ya, yang namanya bisnis itu kan sebetulnya di zona yang tidak nyaman ya, di zona yang tidak nyaman. Jadi kalau orang mau mengawali bisnis itu pertama itu harus mempunyai nyali memang. Tetapi ketika kita sudah punya pelanggan, ketika usaha itu udah maju, sebetulnya bisnis itu mudah gitu. Nah, untuk masa-masa perintisan ya banyak sih hal-hal yang tidak nyaman yang saya alami. Misalkan pernah ditipu juga ketika mencari tukang Nopia gitu. Saya sudah kasih modal, saya sudah kasih ini, tukangnya melarikan diri. Itu salah satunya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah lah sudah diganti Allah dengan berlipat ganda. Saat ini untuk marketingnya kebetulan dipegang oleh anak saya ya. Salah satunya kita memakai media sosial seperti Facebook, pakai internet, online gitu. Juga saya juga sering diminta untuk mengisi radio Mitra FM, Dian Suara, RRI juga pernah. Terus suka dipanggil juga saya untuk mengisi di Unsur, di UMP, sama di STAIN, itu untuk ini memotivasi mahasiswa. Dengan seperti itu kan saya memperkenalkan produk-produk saya juga. Pernah juga masuk ke BSM TV, ke RCTI, itu salah satunya untuk media ininya, promosinya. Ke koran juga. Itu sebetulnya kami sedang dalam pemikiran kami ini, kami sedang menyiapkan armada untuk apa? Untuk memperluas marketing kami. Dulu sudah pernah mencoba sih. Ya biasa saja karena masalah manajemennya aja yang kurang kurang tertata rapi ya. Mungkin karena saya harus ngurus 7 anak saya juga ya. Saya kan juga ini ngurus rumah tangga, harus mencari uang, jadi mungkin belum bisa fokus. Nah ini anak-anak sudah besar, kelihatannya ingin mengembangkan usaha ibunya gitu, omset, pemasukan begitu maksudnya. Ya sebetulnya itu sih kalau per bulannya sih nggak tentu ya, tapi ini alhamdulillah meningkat sih. Kalau banyak tanggal merah ya mestinya toko kami banyak ini seperti ini mau tanggal 25 ini hari Kamisnya aja udah rame gitu. Hari Jumat tanggal merah gitu. Biasanya kalau ada hari kecepit juga seperti itu. Ya alhamdulillah sih untuk tahun 2016 ini omsetnya meningkat sampai di atas 300 lah per bulannya. Hari-hari libur, terutama kalau ada libur bersama itu seperti hari Lebaran itu yang subhanallah itu lari sekali, karena dimana juga hari Lebaran itu kan memang nggak ada, jarang lah orang Lebaran itu berjualan ya. Makanya kami harus benar-benar menyiapkan stok dagangan itu jauh-jauh hari gitu, bisa sampai 3 kali lipat kita membuat ini stok untuk Lebaran. Saya lihat untuk kuliner itu kayaknya nggak ada matinya ya kalau makanya kenapa saya memilih berbisnis kuliner itu. Dulu diminta bapak untuk melanjutkan perusahaan sepatunya, saya keberatan gitu.
Kayaknya kalau makanan kan semua orang butuh makan, semua orang kalau bepergiannya pengennya bawa oleh-oleh gitu. Ya alhamdulillah sih saya lihat semakin berkembang walaupun banyak kompetitor, kita kan bisa selalu memperbaiki mutu pelayanan dan kualitas barang yang kita sajikan. Kalau untuk toko keripik Sawangan nomor 1 itu buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Alamatnya di Purwokerto, di Jalan Jenderal Sutoyo nomor 23, Purwokerto, Banyumas. Telepon yang bisa dihubungi 0281 639 392. Kalau enggak nomor HP saya juga bisa 081 327 531 234. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة تاء تاج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس ثاء ثعلب صاد دجاجة وماكر وقت الحاجة جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.